Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Tazkiyah Al-Mumtazah Tambunan dari jurusan Perbandingan Mazhab kelas B semester 2 dengan NIM 1222032053 akan menjelaskan jawaban dari beberapa soal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Kalam. Yang pertama itu adalah sejarah munculnya firqah-firqah kalam dalam Islam. Sejarah munculnya firqah-firqah kalam dalam Islam bertumbuh dari pertikaian politik yang berkembang ke masalah-masalah keagamaan, di mana aliran terbagi menjadi beberapa paham dalam hukum Islam, paham dan akidah atau kalam di dalam paham tasawuf. Masing-masing paham dibagi menjadi beberapa aliran atau mazhab yang melopori atau mendirikan suatu aliran. Masing-masing paham dibagi menjadi beberapa aliran. Setiap aliran atau paham mazhab memiliki cerita sejarah perkembangan, dasar-dasar pemikiran dan ulama serta pendukung-pendukungnya. Berikut beberapa cerita sejarah perkembangan setiap paham dan aliran-aliran yang ada di dalamnya. Ketika Nabi Muhammad SAW menyiarkan ajaran Islam di Mekah, kota ini memiliki sistem kemasyarakatan yang terletak di bawah pimpinan suku bangsa Quraisy. Sistem pemerintahan kala itu dijalankan melalui majelis yang anggotanya terdiri atas kepala-kepala suku yang dipilih menurut kekayaan dan pengaruh mereka dalam masyarakat. Tetapi pada saat Nabi SAW diangkat sebagai pemimpin, beliau mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok pedagang yang mempunyai solidaritas kuat demi menjaga kepentingan bisnisnya. Akhirnya Nabi SAW bersama para pengikutnya terpaksa meninggalkan Mekah dan pergi ke Yastrib atau kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Ketika masih di Mekah, Nabi SAW hanya menjadi pemimpin agama. Setelah hijrah ke Madinah, beliau memegang fungsi ganda, yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Disinilah awal mula terbentuknya sistem pemerintahan Islam pertama dengan berdirinya negara Islam Madinah. Daerah kekuasaan Madinah tak sebatas pada kota itu saja, tetapi meliputi seluruh semenanjung Arabia. Negara Islam pada waktu itu sebagaimana digambarkan oleh William Montgomery Watt dalam bukunya yang bertajuk Muhammad Prophet and Statesman sudah merupakan komunitas berkumpulnya suku-suku bangsa Arab. Mereka menjalin persekutuan dengan Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Madinah dalam berbagai bentuk. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW inilah timbul persoalan di Madinah, yaitu siapa pengganti beliau untuk mengepalai negara yang baru lahir itu. Dan dari sinilah mulai bermunculan berbagai pandangan umat Islam yang meriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq lah yang disetujui oleh umat Islam ketika itu untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW dalam mengepalai Madinah. Selanjutnya Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab, kemudian Umar digantikan oleh Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya adalah mengenai analisa saya tentang doktrin Khawarij dan Murji'ah tentang mukmin yang melakukan dosa besar. Menurut dari yang saya analisa, bahwa doktrin Khawarij tentang mukmin yang melakukan dosa besar atau salah satu dosa besar hukumnya kafir, karena mereka dianggap keluar dari agama Islam dan kekal dalam neraka bersama-sama dengan orang kafir. Alasannya bahwa iblis hanya sekali melakukan dosa besar, yakni ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam dan iblis enggan melakukannya. Sedangkan pada golongan Murji'ah, mereka memiliki dua pendapat, yaitu golongan moderat berpendapat memiliki dua pendapat, yaitu dari golongan moderat dan dari golongan ekstrim, di mana golongan moderat ini berpendapat
bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosanya. Oleh karena itu, tidak akan masuk neraka sama sekali. Sedangkan dari golongan ekstrem berpendapat bahwa orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanya dalam hati, bahkan tidak menjadikannya kafir. Sungguh pun mereka menyembah berhala, menjalankan ajaran-ajaran agama Yahudi atau agama Kristen. Dengan menyembah salib, menyatakan percaya pada Trinitas dan kemudian mati. Orang yang demikian bagi Allah tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna imannya. Selanjutnya adalah mengenai doktrin teologi firqah Syiah yang menunjukkan kesesatannya, di mana menurut saya salah satu doktrin teologi firqah Syiah yang menunjukkan kesesatannya ialah doktrin taqiyah dalam ajaran Syiah, di mana doktrin taqiyah itu adalah upaya berbohong dalam rangka menyembunyikan jati diri ketika dalam kondisi Syiah minoritas, baik untuk tujuan menjaga diri dari gangguan luar atau untuk menimbulkan kesamaran di tengah masyarakat tentang hakikat Syiah atau untuk menyudutkan lawan Syiah. Taqiyah dilakukan dengan cara menampakkan sesuatu berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ungkapan lainnya artinya nifak dan menipu sebagai usaha untuk mengelabui atau mengecohkan manusia. Dengan bahasa yang lebih ringkas, taqiyah hakikatnya adalah berdusta. Bagi Syiah, taqiyah tidak semata menjadi prinsip hidup. Bahkan lebih dari itu, mereka meyakini taqiyah merupakan amal soleh yang menjadi sumber pahala. Berbohong demi Syiah mereka anggap sebagai amal ibadah mulia yang akan meningkatkan derajatnya. Selanjutnya mengenai analisa tentang perbedaan Qadariyah dan Jabariyah tentang af'al al-ibad, di mana menurut Jabariyah manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai peranan di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Sedangkan aliran Qadariyah menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendaknya sendiri, baik itu berbuat baik maupun berbuat jahat. Karena itu, ia berhak menentukan pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak memperoleh hukuman atas kejahatan yang telah ia perbuat. Selanjutnya adalah doktrin firqah Mu'tazilah atau al-usul al-khamsah, di mana firqah Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologis dalam Islam yang muncul pada abad ke-8 Masehi. Mereka mengadopsi pendekatan rasional dan logis dalam memahami ajaran agama dan memecahkan masalah teologis. Salah satu doktrin utama yang dipegang oleh Mu'tazilah adalah al-usul al-khamsah, yang berarti 5 prinsip dasar. Berikut adalah penjelasan singkat tentang 5 prinsip dasar tersebut. Yang pertama, al-tauhid, yaitu keesaan Allah. Mu'tazilah menganggap bahwa keesaan Allah sebagai prinsip dasar yang penting. Mereka menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki rekan atau mitra dalam keesaannya. Yang kedua adalah al-adlu, yaitu keadilan Allah. Prinsip keadilan Allah menunjukkan bahwa Allah adil dalam semua perintahnya dan hukumannya. Dan Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak akan memerintahkan atau melarang sesuatu tanpa alasan yang adil. Yang ketiga adalah al-wa'd wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman Allah. Prinsip ini menunjukkan bahwa Allah memberikan janji dan ancaman yang benar terhadap perbuatan manusia. Mu'tazilah meyakini bahwa Allah akan memenuhi janjinya kepada orang-orang yang beriman dan mengancam dengan hukuman bagi orang-orang yang berbuat dosa. Yang keempat adalah al-manzilah baina al-manzilatain, yaitu kedudukan antara kedua kedudukan.
di mana prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan dosa besar dan bukan mukmin sejati atau orang yang berbuat kebaikan besar dan bukan kafir memiliki kedudukan di antara dua kelompok tersebut. Dan Mu'tazilah berpendapat bahwa mereka tidak sepenuhnya mukmin atau kafir. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah al-amar bil ma'ruf wa al-nahi al munkar, yaitu menganjurkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan jahat. Prinsip ini menunjukkan pentingnya mendorong tindakan yang baik dan mencegah tindakan yang buruk dalam masyarakat. Mu'tazilah menganggap ini sebagai tanggung jawab setiap muslim untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kebaikan dan menentang. Sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.